Salam sehat. Pada kesempatan ini kita akan membahas modul selanjutnya, yaitu modul ketiga. Modul ketiga ini membahas tentang layanan Puskesos SLRT. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Nujeti, saya Widya Ismara, di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Modul 3 layanan Puskesos SLRT ini memiliki tujuan pembelajaran berkaitan dengan kompetensi, yaitu ketika setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan tugas pendampingan sosial terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di tempat bertugas SDM Puskesos SLRT. Kemudian yang menjadi indikator keberhasilan adalah peserta mampu yang pertama mempraktekkan pendampingan sosial pada Puskesos SLRT. Yang kedua, menjelaskan layanan data dan informasi program penanganan PPKS. Yang ketiga, mempraktekkan penanganan keluhan dan rujukan. Dan yang keempat, mempraktekkan penjangkauan. Pada modul yang ketiga ini membahas 4 pokok bahasan dan sub-pokok bahasan. Yang pertama, pokok bahasan yang pertama yaitu pendampingan sosial dalam SLRT. Yang kedua, layanan informasi data program penanganan PPKS. Yang ketiga, penanganan keluhan dan rujukan. Dan yang keempat, penjangkauan. Nah, untuk sub-pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian pendampingan sosial. Yang kedua, peran pendamping sosial. Untuk sub-pokok yang kedua yaitu layanan data pada Puskesos SLRT, ketiga informasi program pemerintah pusat, informasi program pemerintah daerah, dan informasi komplementaritas program. Untuk pokok bahasan yang ketiga, sub-pokok bahasannya adalah pengertian keluhan dan rujukan, kategori keluhan, prinsip penanganan keluhan, prosedur penanganan keluhan dan rujukan, dan yang terakhir status penanganan keluhan. Untuk pokok bahasan yang keempat, penjangkauan, di dalamnya pokok bahasannya membahas tentang pengertian penjangkauan, kemudian alasan dilakukan penjangkauan dan kegiatan penjangkauan. Pada kesempatan ini kita khusus membahas pokok bahasan yang pertama yaitu pendampingan sosial dalam SLRT. Pendampingan sosial dalam SLRT kita mulai dengan membahas tentang pengertian pendampingan sosial. Pengertian pendampingan sosial adalah sebagai upaya memfasilitasi PPKS agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui berbagai program penanganan masalah yang telah disediakan, baik di level pemerintah, pusat maupun daerah, termasuk lembaga-lembaga yang peduli agar mereka hidup layak seperti masyarakat pada umumnya. Peran pendamping sosial terbagi menjadi 6 peran pendamping sosial. Yang pertama berkaitan dengan peran sebagai pendidik atau edukator, kemudian peran sebagai fasilitator, yang ketiga peran sebagai penghubung atau broker, kemudian peran sebagai penengah atau mediator, dan peran sebagai pembela atau advokator, dan yang terakhir adalah peran sebagai pelindung atau guardian. Peran pendamping sosial sebagai pendidik yaitu memberikan informasi yang baru terkait data dan program-program penanganan PPKS yang tersedia baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, ataupun layanan yang diberikan oleh masyarakat. Peran sebagai fasilitator yaitu dengan memberikan kemudahan terhadap PPKS, tanggung jawab untuk memampukan PPKS dalam menghadapi tekanan situasional atau transisional. Peran fasilitasi dapat dilakukan melalui pemberian motivasi agar PPKS tumbuh semangat dan harapan bahwa dirinya masih mampu menghadapi persoalan-persoalan hidup, terutama menyangkut kebutuhan dasarnya. Peran yang ketiga yaitu peran penghubung atau broker. Menghubungkan PPKS dengan sumber-sumber layanan, dalam hal ini adalah program-program yang telah disediakan oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Peran penengah sebagai
Peran penengah atau mediator sebagai penengah bagi yang berkonflik, dalam hal ini jika terjadi konflik antara PPKS dengan pihak lain. Peran mediasi ini bertujuan untuk mengakomodir kedua belah pihak yang berkonflik, untuk membantu menemukan jalan keluar melalui kesepakatan, sehingga kedua belah pihak tidak merasa dirugikan atau win-win solution. Peran yang berikutnya yaitu sebagai pembela atau advokat. Peran pendamping sebagai pembela atau advokat yaitu memperjuangkan hak-hak PPKS yang terabaikan, seperti yang terjadi pada individu, keluarga, atau rumah tangga yang seharusnya mendapat bantuan sosial, namun disebabkan yang bersangkutan belum atau tidak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga bantuan tersebut terlewatkan. Untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, maka pendamping berperan memperjuangkan hak-hak mereka dengan cara mengusulkan ke dalam rilis data pada saat musyawarah kelurahan atau musyawarah desa di tahap berikutnya. Dan peran terakhir sebagai pelindung atau guardian, memberikan perlindungan sosial terhadap PPKS dan berbagai tekanan sosial dari luar, seperti korban kekerasan rumah tangga, korban penyalahgunaan nafsa, korban kekerasan seksual atau trafficking, orang dengan HIV, perlindungan disabilitas, dan lain-lain. Pendamping sosial puskesmas SLRT diharapkan mampu mengayomi bagi mereka yang termarginalkan tanpa memandang latar belakang, suku maupun agama ataupun ras. Demikian yang saya sampaikan berkaitan dengan pokok bahasan yang pertama tentang pendampingan sosial. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Salam sehat. Sampai jumpa.